Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi selanjutnya, yaitu mengenai kondisi alam di Indonesia. Oke, kondisi alam di Indonesia itu apa? Ada apa aja? Pertama, kondisi fisik wilayah, yaitu geologi. Kita lihat dari geologi, kemudian topografi dan iklim. Geologi itu kita berada di pertemuan tiga lempeng dan dilalui deretan gunung api muda seperti Bukit Barisan, Puncak Jayawijaya, Dataran Tinggi Gayo. Itu merupakan hasil dari pertemuan tiga lempeng dan deretan gunung api muda. Kemudian dilihat dari topografinya, kita banyak sekali dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, pantai, lembah, itu sangat banyak di Indonesia. Kemudian di iklim, kita itu memiliki iklim yang utama, itu kita memiliki iklim tropis, kemudian angin muson timur dan barat, dan iklim panas. Itu merupakan tiga iklim yang intinya itu merupakan salah satu dari iklim tropis. Kemudian kita persebaran flora dan fauna. Setelah kita mengetahui keadaan fisik, bagaimana bentuk muka bumi di wilayah Indonesia, kita masuk ke keadaan persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna itu, Indonesia kaya akan flora dan fauna mulai dari barat sampai timur, dan kebanyakan kita memiliki hutan musim. Ada di Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Wetar. Kemudian dari persebaran flora, kita tersebar jadi hutan hujan tropis, itu di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua bagian utara. Kemudian kita masuk ke sabana, itu berada di wilayah Flores dan Nusa Tenggara. Terus kita masuk ke wilayah fauna asiatis. Nah, ini ada gajah, tapir, buaya, merah. Asiatis itu yang mana? Yaitu wilayah Jawa sampai dengan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Kemudian wilayah peralihan itu mana? Mulai dari Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sebagian, itu wilayah peralihan. Kemudian Australis itu wilayah Maluku sebagian sampai dengan Papua. Nah, ini banyak. Kalau wilayah Australis itu kebanyakan adalah burung, dan berperalihan itu kebanyakan anoa seperti komodo, monyet. Kemudian perubahan akibat interaksi antar ruang. Kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, dilihat dari ekonomi, itu akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan perubahan ekonomi suatu wilayah. Terus dilihat dari sosialnya, perubahan sosial dan budaya pastinya di setiap daerah akibat interaksi antar ruang, akibat interaksi Jakarta Kediri atau Jakarta Tulungagung, itu mengakibatkan sosial dan budaya masyarakat Tulungagung seperti halnya dengan masyarakat Jakarta yang lo gue seperti itu. Kemudian perubahan komposisi penduduk jelas, peningkatan kualitas pendidikan itu juga jelas, dan perubahan orientasi mata pencarian yang dulunya kebanyakan di pertanian, kemudian sekarang menjadi buruh pabrik atau di kantor seperti itu. Dari segi wilayah,
perubahan penggunaan lahan dan perkembangan sarana dan prasarana. Perubahan penggunaan lahan yang dulunya itu daratan pertanian menjadi daratan perumahan, dataran perumahan. Mungkin itu. Kemudian perubahan ekonomi, kebutuhan hidup penduduk terpenuhi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan daya saing ekonomi meningkat. Masyarakat lebih konsumtif. Dari peningkatan kualitas pendidikan, kita dapat keterampilan sumber daya manusia bertambah, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan pola berpikir masyarakat menjadi rasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Untuk tugasnya akan saya kirim lewat chat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.